Dalam senjata api, pemicu adalah bahan kimia atau alat yang digunakan untuk memulai pembakaran serbuk mesiu yang akan mendorong proyektil keluar dari laras senjata. Pada awalnya, pemicu senjata api menggunakan bahan yang sama yang digunakan oleh propelan utamanya dan biasanya lebih halus. Serbuk mesiu ini ditempatkan di flashbang yang terletak di luar laras dan dinyalakan dengan sumber pemicu seperti tali yang terbakar atau flintlock. Flashbang ini tersambung ke dalam melalui lubang kecil sebagai jalur masuk ke dalam laras. Sifat serbuk mesiu yang tidak bisa terbakar ketika basah menyebabkan sulitnya menyalakan senjata jenis ini dalam hujan maupun dalam kondisi lembab. Pemicu modern dibuat dengan cara khusus yang berbeda dari propelan utama. Jenis pemicu modern ini ada dua jenis, yaitu bahan kimia yang shock sensitif atau sensitif terhadap benturan maupun pemicu yang menggunakan kejutan listrik. Pada senjata ringan, pemicu dengan shock sensitif lebih sering digunakan seperti dalam pistol, senapan laras panjang, dan shotgun. Peluru artileri yang besar lebih sering menggunakan kejutan listrik sebagai sumber pemicunya. Langkah pertama dalam menembakkan senjata api apapun adalah menyalakan pemicu. Senjata api pertama adalah meriam tangan yang berbentuk tabung tertutup sederhana. Di salah satu sisi terdapat lubang kecil yang tersambung ke dalam ujung tutup tabung menuju bahan peledak utama. Lubang ini diisi dengan serbuk peledak halus yang dinyalakan dengan bara api atau obor. Dengan tujuan menjadi senjata api genggam, teknik ini kurang disukai karena menuang serbuk ledak sambil memegang tongkat dengan bara api itu sangat berbahaya. Begitu pula menahan senjata dengan satu tangan dan secara bersamaan membidik target sambil melihat lubang pemicu menjadikan hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Percobaan pertama manusia untuk menembakkan senjata api dengan cara yang lebih mudah adalah dengan cara matchlock. Matchlock menggunakan sistem yang bernama lock karena mirip dengan kunci pintu pada waktu itu. Mekanisme ini diaktifkan dengan menarik pelatuk yang menggerakkan lengan ayun yang membawa bara api menuju lubang tempel berisi serbuk mesiu. Bara api yang digunakan biasanya terbakar secara perlahan agar bisa digunakan berkali-kali. Biasanya, sumbu ini berbahan dasar serat tanaman yang direndam dengan larutan nitrat, arang, dan sulfur, kemudian dikeringkan. Serat tanaman ini kemudian dinyalakan dengan api sehingga menghasilkan bara sebelum digunakan di senjata api. Setelah senapan diisi dengan mesiu dan proyektil, serbuk mesiu halus disiapkan ke dalam lubang tempel dan kemudian bara api ditempatkan di lengan ayun. Untuk menembakkan senjata ini, penembak tinggal membidik target kemudian menekan pelatuk yang lalu pelatuk itu akan menggerakkan lengan ayun berisi bara menuju lubang sentuh. Kemudian serbuk api halus yang menyala membakar serbuk mesiu yang di dalam laras. Bara api ini dapat digunakan secara berkali-kali dalam waktu yang cukup lama dengan perawatan yang hati-hati. Penggunaan mekanisme lock ini juga memungkinkan tembakan yang relatif akurat dibandingkan sebelumnya. Revolusi dalam perkembangan pemicu selanjutnya adalah dengan wheel lock. Penjelasan sederhana dalam memahami wheel lock ini adalah dengan memahami bagaimana cara korek gas modern bekerja. Metode ini menggunakan pegas yang menahan roda baja bergerigi yang digesekkan dengan batu api. Dalam mekanisme wheel lock, supaya bisa digunakan hanya dengan menarik pelatuk, roda gerigi ini diputar sehingga pegas di dalam roda gerigi dapat tekanan dan siap untuk digunakan saat pelatuk ditekan. Ketika pelatuk ditekan, tekanan pegas ini terlepas dan memutar roda gerigi dengan cepat. Roda gerigi ini akan menggesek batu api sehingga tercipta percikan bunga api. Percikan inilah yang kemudian berada di dekat flashbang yang terbuka saat mekanisme pelatuk ditekan, sehingga percikan ini bisa menyulut serbuk mesiu halus yang ada di dalam flashbang. Mekanisme ini merupakan penemuan yang besar pada saat itu karena sistem yang tidak membutuhkan bara api yang menyala, sehingga dapat digunakan kapan saja. Flashbang yang tertutup juga memberikan perlindungan dari sebagian besar cuaca buruk. Kekurangan dari senjata ini adalah mahalnya biaya pembuatan bagian dengan detail tinggi yang pada saat itu masih secara manual atau dengan tangan. Kejayaan wheel lock hanya bertahan beberapa waktu sebelum digantikan oleh desain yang lebih sederhana dan lebih tangguh, yaitu flintlock. Seperti halnya dengan wheel lock, flintlock menggunakan flashbang dan percikan untuk menyalakan serbuk pemicu. Batu api ini dipasang di lengan ayam berpegas yang dinamai cock karena menyerupai gerakan ayam mematuk tanah. Pada umumnya, flintlock dapat ditahan dalam dua posisi.
half cock atau separuh terkokang. Pada posisi ini ketika pelatuk ditarik, lengan ayun tidak akan bergerak sehingga cocok untuk digunakan saat mengisi atau menyimpan atau membawa flintlock yang sudah terisi proyektil. Full cock atau terkokang penuh dilakukan dengan cara menarik penuh lengan ayun ke belakang, dan ini merupakan posisi senjata siap tembak. Frizzen yang berada di depan sistem pemantik flintlock berfungsi sebagai flashbang dan juga permukaan besi yang digesek dengan batu api. Frizzen ini memiliki engsel, berbekas, dan dapat dikunci di posisi terbuka maupun tertutup. Ketika tertutup, permukaan gesek berada di posisi yang sesuai bagi batu api. Gesekan batu api ini membuka flashbang sehingga mesiu dalam flashbang dapat terkena percikan bunga api. Mekanisme flintlock terbukti lebih sederhana dan lebih kuat dari wheellock. Mekanisme ini juga tetap dipakai dalam militer selama lebih dari 200 tahun, dan flintlock sampai sekarang masih dibuat untuk acara reka ulang sejarah dan kompetisi tembak target muzzle loading. Terobosan terbaru berikutnya dalam teknologi ignisi adalah penemuan pemicu kimia dalam wadah kecil atau cap, dan mekanisme penggunaannya yaitu cap lock. Pemicu pukul ini ditemukan oleh pendeta Alexander John Forsyth pada tahun 1807. Tapi cap lock membutuhkan perkembangan lebih jauh sebelum bisa diterima pada tahun 1820 sampai 1830. Di pertengahan abad ke-19, sistem cap lock sudah banyak beredar di seluruh dunia. Sistem ini juga dipakai di dua belah pihak pada Perang Sipil Amerika karena lebih sederhana dan lebih bisa diandalkan daripada flintlock. Salah satu alasan caps lock cepat beredar luas karena kesamaannya dengan flintlock, sehingga memudahkan dalam penggantian senjata dengan sistem flintlock ke dalam sistem cap lock dengan sedikit perubahan. Flashbang atau Frizzen pada flintlock diganti dengan tabung kecil berlubang penghubung ke laras, dan lengan batu api digantikan dengan lengan palu atau hammer. Ketika pelatuk ditekan, hammer akan memukul cap atau percussion cap. Percussion cap ini adalah mangkok logam tipis yang berisi sedikit bahan peledak yang sensitif terhadap tekanan. Seringnya merkuri fulminate. Ketika tertekan, bahan peledak ini akan menyala, mengirim gas panas melalui lubang menuju mesiu dalam laras. Dalam proses ini, cap biasanya akan terbelah dan akan jatuh ketika hammer ditarik ke posisi setengah kokang. Pemicu bahan kimia, metalurgi, dan teknik pembuatan yang maju menjadi satu dalam abad 19, yang kemudian membentuk kelas baru dalam senjata api, yaitu senjata berselongsong. Penembak flintlock dan cap lock membawa amunisi mereka dalam selongsong kertas yang bertujuan untuk membawa peluru dan serbuk mesiu yang telah ditakar dalam satu wadah. Kertas ini juga digunakan untuk menyumbat peluru di dalam laras. Namun, sumber pemicu masih tetap terpisah dari selongsong. Dengan perkembangan pemicu kimia, penemuan beberapa sistem baru muncul dengan berbagai cara untuk menyatukan pemicu, serbuk mesiu, dan proyektil ke dalam satu bentuk yang ringkas, yang dapat diisi ke dalam senjata dengan cepat melalui pangkal senjata. Hal ini ditujukan untuk mempermudah sistem pengisian dan nantinya akan menjadi senjata api semi otomatis dan senjata api otomatis. Loncatan besar ini tentu saja mahal karena mengenalkan komponen baru di setiap butir pelurunya, yaitu selongsong, yang harus dikeluarkan sebelum senjata bisa diisi kembali. Ketika flintlock dapat diisi kembali setelah ditembakkan, penggunaan selongsong ini membawa pertanyaan pada pembuangan selongsongnya. Mekanisme senjata api modern tidak hanya mengisi dan menembakkan peluru saja, namun juga membuang selongsong yang sudah terpakai, yang tentunya membutuhkan banyak bagian yang bergerak. Malfungsi banyak terjadi dalam proses ini, baik ketika selongsong gagal keluar atau macet dalam aksinya. Penemu abad ke-19 pada awalnya sedikit enggan untuk menerima selongsong kuningan karena adanya kerumitan seperti ini, dan bereksperimen dengan variasi selongsong kertas sebelum akhirnya menerima bahwa keunggulan selongsong kuningan bisa menutupi kekurangannya. 3 sistem pemicu dalam yang berhasil bertahan adalah rimfire, Berdan centerfire, dan boxer centerfire. Namun sebelum itu, jenis pemicu dalam yang terkenal terlebih dahulu adalah pinfire. Pinfire ini adalah jenis pemicu dengan bentuk selongsong yang memiliki tonjolan pada sisi samping dasar selongsong. Ditemukan oleh Casimir Levaucheux pada tahun 1828, tapi tidak dipatenkan sampai 1835. Jenis peluru ini
sangat rentan kerusakan dan bisa menyala tanpa disengaja. Pin ini juga harus diletakkan di posisi tertentu sehingga otomatisasi menjadi sangat tidak mungkin. Selanjutnya adalah rimfire, ditemukan pada tahun 1845 oleh Louis Nicolas Flaubert. Selongsong rimfire ini menggunakan wadah kuningan tipis dengan tonjolan kosong pada pinggiran dasar. Tonjolan kosong ini diisi dengan pemicu dalam pembuatannya. Pemicu yang digunakan merupakan pemicu yang ketika basah tidak akan meledak, namun ketika kering akan mudah meledak ketika terpukul. Pada umumnya, selongsong ini hanya sekali pakai saja. Sementara itu, centerfire merupakan jenis pemicu yang berada di tengah pada dasar selongsong peluru. Pemicu ini merupakan bagian yang terpisah dari selongsong peluru. Tempurung kecil yang berisi pemicu diletakkan pada bagian tengah dasar selongsong. Hal ini menyebabkan selongsong dengan pemicu ini dapat digunakan lagi dengan melepas tempurung primer yang telah terpakai. Begitulah bagaimana perkembangan primer dari masa ke masa. Kami akan terus berusaha membahas tentang sejarah militer dunia. Oleh karena itu, klik subscribe, like, dan share video ini supaya Anda tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.